Oke, selamat bertemu kembali di kami Kevin di kevinkalia.id. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar menginstal Moodle menggunakan Laragon. Apa itu Laragon? Ya, Laragon itu semacam web server lokal ya, bersama dengan XAMPP bagi teman-teman yang sering menggunakannya. Hanya katanya lebih ringan dan lebih cepat ya. Jadi kita coba. Nah, apa-apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kita install dulu Laragon, download, kemudian install, dan kemudian kita download Moodle-nya. Kebetulan saya sudah download Laragon tadi di sini, ya, besarnya sekitar 177 MB. Nah, kita install aja, klik 2 kali. Oke, posisinya di C Laragon ya. Kemudian ini bisa dipilih, bisa enggak juga, silakan. Nah, kecepatannya tergantung spek komputer Anda. Kemudian download model yang terbaru ya, sekarang sudah model latestnya 403. Nah, Laragon ini bisa bukan hanya untuk model aja ya, seperti XAMPP, jadi bisa untuk belajar kita membuat website atau WordPress, jenis-jenis itulah. Paling tidak kita bisa belajar membuat di komputer kita sendiri aja dulu, nanti baru kita bisa coba untuk online seperti itu ya. Oke, coba kita lihat sudah seperti sampai di mana. Sedikit lagi. Oke, almost done. Kita jalankan Laragonnya dengan klik finish. Nah, Laragonnya seperti ini. Kita start all. Nah, bisa dilihat dia menggunakan web server Apache dan database-nya MySQL 8.0 di port 80 dan 3306. Nah, kita lihat catatannya. Jalankan Laragon, kemudian copy hasil download Moodle ke ini D ya, kalau punya kita tadi C, kemudian extract. Oke, kita lihat dulu Moodle kita di sini, kita copy, pindahkan ke C di Laragon di www, paste di sini, kemudian extract di sini. Ya. Nah, ini kecepatan ekstraknya juga tergantung spek komputer Anda ya. Karena dari 80-an ini di ekstrak itu nanti jadi sekitar berapa gitu ya, cukup besar juga itu. Nah, nanti mungkin hal yang perlu diperhatikan setelah kita ekstrak ini sudah jadi Moodle, tapi di dalamnya juga tuh ada Moodle ya. Nah, jadi ada foldernya yang namanya Moodle juga kalau tidak salah. Saya coba lihat. Oke, sip ya, ingat ada di www Moodle. Nah, selanjutnya kemudian kita buat database ya. Buat database di sini sangat mudah, tinggal klik database-nya. Kita disuruh tambah baru, kita buat misalnya db Moodle. Ini harus diingat ya, karena nanti kita akan pakai. Usernya root, passwordnya dikosongkan saja, kemudian kita keluar. Nah, setelah itu oke, kita buka localhost dengan Moodle ya, kita coba apakah sampai. Localhost garis miring Moodle. Nah, langsung ya, memang ternyata cukup cepat. Oke, next. Oke, confirm path. Ini pastikan Laragon model data. Coba kita lihat lagi Laragon, refresh ya, nanti di tempat model datanya di sini. Oke, kita lanjut lagi, next. Improve MySQL. Oke, ini
kan dipakai MySQL ya, jadi nggak perlu diganti. Next. Nah ini yang ingat tadi database usernya root, database namanya DB model ya, jangan salah. Ini root, database portfolio kosong. Next. Oke, ini kita continue. Nah ini biasanya prosesnya agak lama nih. Nah bisa dilihat di setelah kita lakukan next. Nah yang merah dan kuning-kuning begini harus kita perbaiki baru bisa dilanjutkan. Pertama kita perbaiki dulu PHP extensionnya ya. PHP extensionnya mana kita lihat. Ini benar kan, biasanya akan muncul peringatan beberapa extension PHP yang belum terinstall. Untuk menginstal extension PHP, kita kembali ke Laragon, klik menu PHP extension, kemudian pilih extension yang dibutuhkan. Oke, di situ mana tadi menu PHP extension ya, menu PHP extension. Nah, kita lihat PHP extension apa aja tadi nih. Sodium, SOAP, dan Apache Enable. Oke ya, Sodium, SOAP, dan Apache Enable. Menu PHP extension Sodium, SOAP. Oh ini Apache, kemudian extension SOAP, kemudian satunya lagi Apache sudah, Sodium PHP extension OPQRS. Oh ada di bawah nih, bisa klik Sodium. Oke, kita coba apa namanya reload. Apakah ini beres? Oke, ini oke. Ternyata masih ada satu lagi. Max input vars harus lebih dari 5000. Nah di catatan ini ada nih. Nah ini kadang-kadang muncul juga PHP setting mat import vars. Oke, sekarang kita coba caranya setting max input. Klik menu PHP ini, cari max input vars. Oke, kita kembali ke Laragon. Bagaimana dia bilang? Menu PHP, kemudian PHP ini ya. Benar. Kita cari Ctrl V aja ya. Max input vars. Fine. Oh iya, ternyata di sini masih 1000. Oke. Ini juga dihilangkan ya depannya. Ini kita ganti ke 5000. Kemudian klik save ya. Nah, sekarang kita coba lagi, reload lagi. Set. Nah ini kenapa dia tidak berubah? Oke, berarti kita coba reload Apache-nya, Laragonnya ya, karena bukan Apache-nya yang di reload tapi PHP-nya ya, MySQL-nya juga. Oke, sudah, kita reload lagi ini. Apakah sudah mau? Nah, sudah beres kan? Oke, kita tinggal klik continue. Nah ini yang kadang-kadang membutuhkan waktu cukup lama ya sampai selesai. Kita tunggu aja, mungkin saya pause dulu, nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Saya pause. Oke, ini sudah selesai ya. Kita klik continue. Sudah selesai install modelnya. Nanti kita akan dihadapkan dengan ini seperti ini. Ini silakan aja diisi
passwordnya terserah mau buat apa, yang penting harus sesuai dengan standarnya seperti yang di atas. Email ini juga isi aja, kemudian ini diisi sesuai negaranya. Kita adalah Indonesia, saya kebetulan ada di Fakfak ya. Time zone-nya Asia Jayapura, Asia Jayapura. Oke. Kemudian update profil. Nah ini langsung udah seperti standar-standar yang biasa itu ya, apa namanya, instalasi model seperti biasanya, membuat namanya, menambah logo dan sebagainya. Nah ini full site, saya akan tulis saja model Laragon ya, model Laragon. Oke, model Laragon. Oke, yang lain-lainnya disesuaikan aja. Save change, support email, save change. Nah, sudah selesai ini. Jadi cara mengaksesnya, cara mengakses model kita ini tinggal menggunakan localhost model, localhost _model. Nah, kita tinggal cari tahu, misalnya ini kita buat di lab, misalnya di komputer salah satu komputer lab, maka kita tinggal cari tahu aja nih IP-nya berapa ini ya. Kita cari tahu IP-nya berapa, 192.10.23 ya. Nah, ini tinggal di komputer lain tinggal diklik aja 19023 _ Nah ya, itu kalau di komputer yang lainnya ya. Ini karena kebetulan localhost jadinya seperti itu. Oke, selamat mencoba. Ini catatannya ada di wiki SMP dan Bosco Fakfak. Semoga bisa berguna buat semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.